Suatu kali saya mendapatkan kunjungan salah seorang distributor yang memberikan saya barang untuk saya jual di toko saya pada masa yang lalu saat saya masih full berbisnis. Saat itu kami terlibat pembicaraan dan bos ini selalu bercanda. Saya pun melayani bos ini bercanda. Entah kenapa candaan itu beralih kepada agama. Sehingga dia berkata bahwa 7 turunan dia tidak ada yang percaya kepada Yesus. Mungkin karena dia melihat saya aktif di gereja. Lalu dengan bercanda pun saya menjawab dia. Saya katakan seperti ini, bagi kami Yesus adalah Tuhan. Dan jika dia Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi dia. Lalu dengan tertawa lebar dia katakan bahwa gak mungkin, saya gak akan percaya, keluarga saya pun gak percaya. Nah, padahal saat itu kami tidak bercerita tentang agama. Lalu kami saat itu berpisah. 3 bulan kemudian dia datang ke toko saya dan saat itu sedang banyak sales-sales yang lain. Nah, saat itu saat dia duduk di depan saya, dia meminta orderan, lalu saya mencatat beberapa orderan, saya sodorkan, lalu dia catat orderan itu. Sementara saat dia sedang mencatat orderan, tiba-tiba dia terjatuh. Lalu saya berdiri, saya kaget, sales yang lain pun kaget. Saya langsung angkat dia, saya katakan, "Bos, apakah kamu stroke?" Dia katakan, dia goyang kepala, dia katakan tidak. Tetapi saya lihat dia menangis, dia menahan tangisannya. Lalu saya tanya sekali lagi, "Apakah kamu stroke? Apakah kamu baik-baik saja?" Dia katakan, "Iya, saya baik-baik saja, tapi saya tidak stroke. Bawa saya ke gerejamu." Saat itu saya kaget. Saya katakan, "Bukankah bos tidak percaya dengan Yesus? Kenapa harus saya bawa ke gereja?" Lalu dengan nada tinggi dia katakan, "Bawa saya ke gereja." Singkat cerita, saya panggil karyawan saya, lalu saya suruh karyawan saya ambil alih toko dan saya bersama dia ke gereja. Di tengah perjalanan, disitulah dia bercerita bahwa sedang mengorder, dia melihat cahaya dan di situ dia melihat salib dan dia tahu bahwa Yesus sedang berurusan dengan dia. Saat itu dia katakan, "Saya mau percaya, saya mau bayar harga, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya." Saudara, ini hal yang mustahil, ini hal yang tidak mungkin, tetapi terjadi, saudara. Jadi apapun persoalan saudara saat ini, mungkin saudara saat ini berkata, "Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan lagi. Semua sudah saya lakukan, tapi saat ini saya benar-benar terjepit." Saudara harus ingat, tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Ketika Raja Yosafat dikepung dari segala penjuru, dia sudah tidak tahu harus berbuat apa. Dia memilih untuk mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Dia memilih untuk berdoa kepada Yesus. Dia memilih percaya kepada Yesus. Maka yang terjadi, Yosafat meraih kemenangan. Saudara, ketika saudara terjepit saat ini, saudara tetap percaya kepada Tuhan, saudara tetap berdoa, tetap berjuang, dan tetap percaya kepada Yesus, maka percayalah, saudara akan dibawa Tuhan kepada jalan kemenangannya, dan saudara akan menikmati lembah pujian. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.